sempat dicontohkan oleh beberapa rekan-rekan. Misalkan di tempat yang sudah terbuka, maksudnya terbuka adalah pemikirannya, kemudian jenis masyarakatnya. Jadi dia mudah untuk berpindah akibat dari usahanya melalui pendidikan misalkan, usahanya melalui perkawinan misalkan, dan usahanya melalui memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih besar, sehingga mudah untuk bermobilitasi dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan lain sebagainya. Jadi benar yang dimaksud dengan sifat stratifikasi terbuka dan tertutup adalah kalau terbuka mobilitas sosialnya tinggi. Jadi setiap orang dalam kelompok masyarakat itu memiliki kesempatan yang besar untuk berpindah-pindah strata sosial. Kalau yang tertutup, individu dalam kelompok masyarakat tersebut mengalami banyak sekali hambatan untuk berpindah dari strata satu ke strata lain. Karena adanya aturan-aturan yang tegas dalam kelompok masyarakat tersebut. Apakah bisa dipahami mengenai mobilitas sosial yang tinggi dan rendah pada sifat stratifikasi yang terbuka dan tertutup? Oke. Lalu kita lanjut kepada slide berikutnya. Ada apa di slide berikutnya? Nah, tadi kita lihat ada mobilitas tinggi, ada mobilitas rendah. Lalu bagaimana cara bermobilitas itu? Kalian bisa kasih contoh gimana caranya bisa naik strata, bisa turun strata? Kira-kira bagaimana? Apa yang dilakukan seorang individu untuk merubah nasib, untuk bermobilitas sosial? Berusahanya bagaimana? Kita lihat di sini. Yang pertama, melalui perubahan standar hidup. Dia berusaha meningkatkan standar hidupnya. Bagaimana? Ya dengan bekerja. Betul sekali Mbak Triminingsi. Aduh, saya tidak mau seumur hidup jadi orang susah. Saya mau kerja yang lebih bagus. Misalkan seperti Mbak nih, dibela-belani ke Taiwan, mau merubah nasib, merubah standar hidup. Sekarang di rumah, aduh sawahnya banyak, rumahnya bagus, mbak nih. Untuk apa? Untuk merubah standar hidup, untuk bermobilisasi. Dengan kuliah, melalui pendidikan, betul sekali Mbak Triminingsi. Nah, dengan perkawinan juga bisa. Bisa nggak dengan perkawinan merubah status sosial? Bisa, betul. Anaknya orang miskin nih, saya mau rubah nasib. Kebetulan anak saya cantik sekali, dinikahkan dengan dokter. Mantu idaman. Dokter dan pejabat. Berubah deh statusnya, nikah sama tentara, oke. PNS juga, oke. Nah, kemudian perubahan tempat tinggal. Apakah merubah tempat tinggal bisa merubah status sosial? Bisa. Bagaimana? Bagaimana perubahan tempat tinggal bisa merubah status sosial seseorang? Dulu di Gubuk karena bekerja bisa membangun rumah yang lebih baik. Bisa. Kalau misalkan yang dimaksud adalah tempat tinggal ini lokasi gitu, berubah tempat tinggal, bukan berubah rumah. Misalkan dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari desa ke pedalaman. Lebih parah. Jika di desa susah membuka usaha, sedangkan di kota lebih mudah dalam membuka usaha. Oke, bisa. Misalkan pedagang, tinggalnya di Jakarta, dia dagang, buka warung. Tuh, kalau di Jakarta kan buka warung itu biasa aja. Terus dia pulang ke desa, buka warung di desa. Karena di desa jarang yang buka warung, dia kelihatannya, wah orang kaya itu punya warung. Kenapa? Karena lingkungan sosialnya adalah orang-orang petani.
yang tidak memiliki banyak modal untuk membuka warung atau usaha misalkan. Hanya berubah tempat tinggal bisa merubah status sosial seseorang. Nikah sama WNA terus ikut ke negara asal. Oke, nikah sama orang Taiwan ya. Kemudian perubahan tingkah laku. Nah, di sini perubahan tingkah laku dikatakan juga bisa merubah status sosial seseorang. Kayak mana ini? Bisa nggak tingkah laku bisa merubah status sosial seseorang? Preman jadi ustadz. Wah, oke banget nih Mbak Asnawati. Preman jadi ustadz, benar, bisa. Ya, kepikiran saya contohnya. Preman jadi ustadz, oke, benar. Dari status sosialnya yang preman, kemudian maling jadi polisi. Oke, bisa nggak ya? Itu perubahan pekerjaan ya kalau maling jadi polisi. Kemudian dari anak yang nakal menjadi anak yang baik. Maksudnya nakal di tanda kutip menjadi yang baik misalkan. Ini contohnya Mbak Asnawati paling markotop nih, preman jadi ustadz. Kemudian apalagi perubahan nama. Polisi jadi artis. Perubahan nama. Misalkan di desa namanya biasa saja, kemudian dikasih imbu-imbuhan Raden Mas, Ajeng, Diajeng, something, Roro, yang kelihatannya wah jadi kayak bangsawan. Tapi jarang ya yang perubahan nama. Oke, Mbak Tri Miningsi menjadi Ana Sancong. Ida Bagus, oke. Gelar MBA, oke, dengan pendidikan ya kalau gelar MBA. Nah, tadi kita mempelajari faktor-faktor yang dapat merubah status sosial, mempengaruhi mobilitas sosial. Mungkin sudah jelas. Nah, kemudian kita lanjut kepada faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi dia adalah faktor-faktor yang membuat mobilitas sosial itu gagal, sulit. Yang pertama, dikatakan perbedaan kelas rasial. Jadi dia ras sekali ya. Kemudian agama. Dikatakan agama bisa menghambat mobilitas sosial. Misalnya seperti apa? Saya nih di sini ingin merubah nasib dari mahasiswa yang tidak punya apa-apa. Saya ingin nikah sama pengusaha Taiwan yang kaya raya misalkan. Tapi dia kan tidak, agamanya bukan Islam. Sementara saya kan harus Islam. Aduh, terhambat ya mobilitas sosial saya yang ingin merubah status dari mahasiswa yang biasa-biasa saja menjadi nyonya kaya raya. Terhambat karena apa? Masalah agama misalkan. Kemudian yang wanita yang di nomor 2 karena dalam agama. Oke, bisa. Kemudian ada diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas, ada yang bisa memberi contoh kenapa diskriminasi kelas disebut sebagai salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Yang kiri ya kiri, yang kaya ya kaya. Misalkan nih kelasnya buru-buru pengen nikah sama anaknya direktur kayak di film-film Korea yang tidak mungkin itu kan. Nah, itu terjadi diskriminasi sehingga orang-orang kaya tidak bergaul dengan orang-orang miskin. Anaknya orang kaya-kaya itu yang necis-necis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng nggak mau bergaul dengan anaknya orang tani-tani dan buru-buru. Kan terjadi diskriminasi. Sehingga kalau mau menjadikan mobilitas sosial dari yang anaknya tadi miskin-miskin sama orang kaya itu terjadi kesulitan karena ada hambatan dengan diskriminasi kelas. Kemiskinan juga menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Saya mau mobilitas sosial, benar, ekonomi rendah terhadap kemiskinan. Mau buka usaha biar lebih enak hidupnya. Usaha butuh modal, orang miskin nggak punya modal, terhambat deh. Terhambat nih gara-gara masalah ekonomi.
Kemudian ada juga perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin disebutkan